Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadrati bahri syafa'ah Sayyidina al-mahbub Sayyidus sadat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyati wa al-badi kiram wa ala hadiniyah wa la kunyatin sholihah wa ila ma nawayna wa ila ma nawa salafus sholih khususan ma nawa mu'allifi hadal kitab wa man tarajjama hadal kitab wa man hadra fi hadal masjid syawillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'da'lina barakati fid dharaini amin. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang matan Arba'in Nawawi, kumpulan hadis sebanyak 40 yang disusun oleh Imam Nawawi. Kita masuki kajian yang nomor 4. Al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-shadiqu masduq. Ini diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah menceritakan kepadaku, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arbi'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amali wa syakyun am au syahidun. Para jamaah, penciptaan di antara kita itu ada tahapan-tahapan. Tatkala sperma sudah masuk dalam rahim ibu, itu mengendap hampir 40 hari. Itu ada malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah. Dia bertanya, mukhallaqatun am ghairu mukhallaqah. Ya Allah, sperma ini dijadikan atau tidak? Kalau jawab mukhallaqah, dijadikan, maka lalu langsung akan ditempelkan pada rahim ibu. Tapi ghairu mukhallaqah, tidak dijadikan, dibuang oleh malaikat yang khusus ditugas oleh Allah kalau sperma sudah masuk pada rahim ibu. Nanti pada akhirnya akan menjadi darah kotor, menjadi, mohon maaf, haid itu. Para jamaah, nutfah ini hampir 40 hari dalam rahim ibu. 40 hari berikutnya nanti berbentuk alaqah. Kalau kiai dulu menerjemahkan segumpal darah. Ini pertemuan antara sperma sama ovum. Kalau sudah melalui proses 40 hari berarti 80 hari akan berubah menjadi mudghah. Mudghah itu orang dulu mengatakan daging kempel. Kenapa dikatakan alaqah? Karena menempel pada rahim ibu. Mohon maaf. Kalau sudah mempunyai 3 tahapan ini berarti kalau kita hitung bulan itu 4 bulan, Pak. Makanya sing bener lek ono acara tingkepan syukuran kehamilan itu jangan 7 bulan, iku wis ono ruhe.
Sebaiknya tatkala mendekati 120 hari mendekati 4 bulan itu biasanya kita mengundang tetangga kanan kiri, diajak bersama-sama mohon kepada Allah agar calon janin yang dikandung oleh calon ibu ini diberi keselamatan oleh Allah, dijadikan anak yang soleh-solehah. Semestinya itu adalah usia kandungan 4 bulan. Ojo pitung wulan wis dadi, bro. Jadi 4 bulan. Ini hanya sekedar semacam motivasi. Kadang-kadang lek anak ganteng kalau maca surat Yusuf ngono ta. Artinya ganteng di sini bukan ganteng. Kalau memang ya wajahnya monggo, tapi adalah hatinya, akhlaknya. Ya. Kalau perempuan biasanya yang dibaca saya mentiteni, Pak. Kalau di kampung ada tingkeban, iku sing diwaca mesti surat Yusuf karo surat Maryam. Karena nggak tahu takoni apa, ben koyo Nabi Yusuf ganteng, ben koyo Maryam solihah, koyo ruru Nabi Yusuf. Artinya apa? Dijadikan motivasi agar solih ganteng atine, ganteng akhlaknya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Dan ingat dalam catatan sejarah Nabi Yusuf itu Nabi yang paling sabar, dimusuhi oleh saudaranya. Nabi Yakub itu punya anak 12. Yang nomor 11 itu Nabi Yusuf, nomor 12 Benyamin. Nah, dari ke-11, dari ke-10 saudara itu gak seneng kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Ini pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Abai gak tepak, dididik Yusuf. Ada kecemburuan sosial. Duit jajan Yusuf. Oleh Yusuf dibutuh mesti bapak ngamuk. Oleh aku gak. Nah, ada kecemburuan. Akhirnya ada niat jahat di antara 10 saudara yang Yusuf. Katanya yang memprovokasi itu namanya Yahuda. Makanya nanti ada asal-muasalnya bangsa Yahudi ini adalah, mohon maaf, itu dari keturunan Nabi Yakub, nanti dari Nabi Ishak, tetap bapaknya Nabi Ibrahim. Kalau nanti dari Ismail turun sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau dari Nabi Yakub, Nabi Ishak itu nanti Yakub, dari Nabi Yakub nanti ada Nabi Yusuf. Nah, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Asbabun nuzul itu menerangkan tentang Nabi Yusuf berkaitan dengan saudara-saudaranya yang ada, mohon maaf, kecemburuan sosial. Ada usulan dibunuh Nabi Yusuf, yang lainnya jangan, kita masukkan sumur tua saja, itu prosesnya. Saya nggak bicara itu, ya. Jadi mohon dicatat, diketahui proses terciptanya manusia itu ada tahapan-tahapan. Betapa indahnya Allah menciptakan manusia itu, ahsanul khaliqin. Manusia itu tercipta sebaik-baik ciptaan itu adalah manusia. Tahapannya mohon maaf, pertama nutfah dulu. Terlepas ini pernikahannya sah atau tidak sah, nggak dijelaskan di sini. Secara umum terciptanya manusia itu adalah melalui 4 tahapan. Pertama adalah berbentuk sperma, itu 40 hari. Di dalam rahim ibu itu ada malaikat khusus untuk meneruskan ciptaan Allah. Tanya ini, hadis riwayat sama Ibnu Mas'ud. Mukhallaqatun am ghairu mukhallaqah. Ya Allah, ini diciptakan atau tidak? Kalau jawab ya, terus. Tapi kalau tidak, langsung dibuang oleh malaikat yang khusus ditugasi untuk itu. Nanti pada akhirnya menjadi kotor, menjadi darah menstruasi itu. Sperma yang enggak jadi itu loh Pak. Nah, dah. Kalau sudah 4 bulan, maka ditiupkan roh. Mohon maaf, tentunya akan ditanyakan dulu kepada Allah. Ini ajalnya berapa tahun, rizkinya,
terus celaka atau orang yang bejo atau untung, sakyun am saidun. Apa kata Allah? Malaikat, coba kamu lihat dalam catatan utama buku tamati lauhil mahfud. Jadi seluruh manusia yang pertama sampai malaikat itu ada lengkap dalam lauhil mahfud. Begitu malaikat naik ke lauhil mahfud, lalu catatan itu ada dari situ dicatatkan. Mohon maaf, kalau rezekinya sudah ditentukan, begitu itu dunia, lek wis jatahe titik, nyambut gengget tua kaya titik, bro. Enggak bisa. Lek jatahe sugih, sawangane nyambut gene nyantai. Kadang SD lo gak tamat, tapi sugih. Ya sugih. Makanya saya katakan di mana-mana, menirukan bahasa ulama salaf, rezekiku gak nek ditiru. Nyambut gawe kena ditiru, tapi rezeki gak kena ditiru. Gak bisa ditiru itu, Pak. Sampai lihat, jenengan masuk ke ITC. Wong jualan hanter apa kantornya HP ku wis macem-macem. Dodolane podo, tapi urusan rezeki itu hak prerogatif Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezekinya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah tanpa ada perhitungan. Jadi lek catatane sugih, lek jarong biyen balungane gajah. Ya sugih, Bro. Senajan nyambut gene nyewantai kok. Tapi mohon maaf lek catatane melarat, ben kere, mohon maaf. Gethu kaya apa ya melarat. Makanya yang terpenting bagi kita itu ayo kita belajar menjadi orang baik. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Wong apik nok donya, besok nok akhirat ya apik. Wong apik ku Pak, ngomong sak ngomong apik. Komentar nang wong apik. Mohon maaf. Ini contoh keseharian saja. Tatkala kita hidup di kampung. Pak, tonggo sampe kok sugih ngono, Pak. Lek wong ngomongnya apik, yo bener sugih. Siji nyambut gawe luar biasa, sregep, ahli sedekah, ahli jamaah. Coba lek wong ngomongi wae lek. Pak tong sampe kok sugih. Nyambut gawe gak beres, aku gelem kok ngono ya iso lho coba. Krana wong elek ngomongi elek. Ati itu masalahnya. Pak, tong sampean kok miskin, iku disenengi Gusti Allah. Ibadah gedung besok pertanyaan enggak akeh. Wong apik, komentar ya apik. Coba wong elek dari tahu apa sing elek diomongi. Tong sampean kok melarat, kualat iku. Coba kan enggak enak. Jadi wong apik itu banyak donya apik, akhirat apik. Sing wedok takon, "Mas, jare wong-wong aku ku ireng." Senajan ngomong ireng iso-iso, tapi gak ngomong ngono, gak. Lek sampean dek putih ngono enggak, tapi manis. Wong apik ngomongnya enak, Pak. Coba ngelek. Mas jare wong aku ireng. Oh, gak terima ireng gosong kon. Kayak silite dandang. Soale wong elek ngomongnya yo elek. Jare wong-wong aku pesek, enggak de bangir enggak tam, tapi sampean iki sedep lho coba. Sesek lak warunge, sebetulnya lak kerupuki. Lho ngomong apik, Pak. Coba sing elek, Mas. Jare wong aku pesek, gak terima pesek, ambles rata, gak ono bedane pipi karo irung. Lho kan gak enak, Pak. Wong lek apik ngomong apik. Demikian juga tentang masalah ajal. Itu sudah ada ketentuan baku di Lauhil Mahfud. Berapa umur kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau kita berbicara tentang masalah umur, sekali lagi nggak ada yang tahu. Yang terpenting ini bukan panjang atau pendeknya, tapi bagaimana kualitas umur kita ini untuk menorehkan satu sejarah amal ibadah kita di hadapan Allah. Banyak orang usianya pendek tapi menorehkan tinta emas untuk ukuran nasional banyak.
Jenderal Sudirman ndak dawa umur. Bapaknya Gus Dur tidak panjang. Mohon maaf. Banyak orang-orang yang usianya tidak panjang tapi namanya ditulis dengan tinta emas. Bahkan diabadikan sebagai nama jalan. Nama jalan. Mohon maaf. Karena apa? Karena prestasi bahasa agama amalnya bagus. Awak dhewe iku dalan buntu lho dudu jenenge awak dhewe adan. Karena apa? Kita enggak punya prestasi. Permasalahannya bukan panjang dan pendeknya, tapi prestasi apa yang bisa kita toreh minimal untuk diri pribadi kita di hadapan Allah, untuk menghadap di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Nah, oleh karenanya buat kita semuanya yang jelas masalah umur gak ada yang tahu. Di mana kita dimatikan oleh Allah, di mana kita dikuburkan, kita tidak ada yang pernah tahu. Di mana dimatikan, di mana dimakamkan, kita tidak tahu. Nah, ikhtiar sah-sah saja. Mohon maaf, ikhtiar sah-sah saja. Ada sesuatu yang disayangkan dulu Pak, menurut kajian agama loh ya. Tapi bagi keluarga itu hak mereka masing-masing. Tatkala Sutomo yang terkenal dengan sebutan Bung Tomo, itu kan waktunya waktu wukuf di Arafah. Tapi keluarganya memohon lewat kedubes, lewat Menteri Luar Negeri macam-macam supaya mohon maaf mayatnya, jasadnya dimakamkan di Indonesia. Bagi orang yang mengerti agama, enggak, enak dimakamkan di Mekah, enak dimakamkan di Madinah. Kenapa? Besok begitu terjadi kiamat kubro, yang namanya hidup semuanya mati, apapun menjadi rusak kecuali zat Allah saja yang hidup. Begitu dibangkitkan, pertama yang dibangkit itu adalah Rasulullah. Baru setelah itu para nabi. Baru setelah itu orang-orang yang dimakamkan di kuburan Baqi'. Setelah itu orang-orang yang dikuburkan di kuburan Ma'lah di Makkah. Baru setelah itu seluruh penghuni kubur. Artinya apa? Ada skala prioritas. Bahkan Nabi pernah dawuh, barang siapa yang ingin mati di Madinah, silahkan minta mati. Sebab orang yang dimakamkan di kuburan Baqi' akan mendapatkan pertolonganku kelak. Aku mintakan pertolongan di hadapanmu supaya dia mendapatkan syafaatku. Nah, makanya orang haji mati di sana digolei. Nah, berarti catatannya kalau melihat kenyataannya itu meskipun matinya di Mekah, tapi dimakamkan tetap di bumi Surabaya. Ini sudah ada nasnya, ketentuannya. Sesuatu yang impossible menurut akal rasional manusia, tapi ketentuan bakunya begitu, pasti akan terrealisasi dalam kehidupan nyata. Nah, jadi kalau sudah sebelum ditiupkan itu sudah ditulis dulu. Rizkinya sugih apa melarat, ajalnya panjang atau pendek, termasuk nanti sakiyun amsaidun. Ini celaka atau beruntung. Makanya ada orang tuh beramal mulai lahir pocot api, tinggal 1 jengkal itu matinya tidak membawa iman. Ada orang yang hidupnya masya Allah ruwet pol, tinggal 1 jengkal matinya husnul khotimah. Banyak cerita. Ada orang namanya Kiai Barseso. Kiai Barseso itu pak alimnya nggak jamak-jamak, walim, santrinya ribuan. Pada akhirnya dia tergoda oleh bujuk rayu setan. Walhasil di samping Kiai Barseso itu mohon maaf, pinter, walim, sekaligus isok nambani wong. Mohon maaf. Kalau ibadah kuat, habis subuh begitu mohon maaf, itu sampai matahari muncul baru pulang. Isinya hari-harinya kan diisi dengan ibadah. Lalu ada setan menyamar sebagai manusia biasa. Seperti manusia ibadah kuat, gak mudun-mudun untuk masjid. Gak mudun-mudun untuk masjid. Akhirnya timbul pertanyaan, Pak, sampean dari mana? Ya mriki mawon, Kiai Barseso sempat tanya begitu. Kok kuat ibadah sampean?
Ya karena saya dulu pernah dosa, makanya saya tobat, menyesal. Apakah saya bisa? Bisa. Caranya, saya maksiat dulu. Coba gayai setan. Yang mono, aku mulai ciri ibadat kok maksiat. Masya Allah. Mohon maaf. Terus diutak. Sudah, kamu bunuh orang aja. Oh ya enggak mungkin. Sudah kamu zina, enggak mungkin. Akhirnya setan punya cara terkecil. Minum saja. Bir ini sedikit saja. Sedikit enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu dia enggak pernah minum, Pak, mabuk. Dituntun anak raja yang cantik, mohon maaf. Di situ, mohon maaf. Digauli sampai hamil, diancam oleh setan. Ini anak raja. Ini anak raja. Hati-hati kamu. Tak laporkan pada baginda raja bahwa yang menghamili adalah kamu. Takut ya Barseso ini, Pak. Takut. Begitu melahirkan tambah takut. Walhasil apa kata iblis yang manusia? Bunuh saja. Bunuh saja. Begitu dibunuh, mohon maaf, dimakamkan di belakang rumahnya. Setan, Pak, janjinya bojo raja diinformasi. Tuan Raja, anak Anda yang Anda titipkan pada Kiai Barseso itu tidak mati, tapi dibunuh. Rojo gak terima, dibuka, digaul, digali kembali. Betul, walhasil Kiai Barseso dihukum pancung. Disatakan dihukum pancung, setan datang. Apa kata Barseso? Gara-gara wakmu. Tulungan aku. Apa kata iblis yang manusia? Kon sujud nang aku tak tolong kon. Bagaimana cara diikat? Mantu begitu mantu mati. Matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Padahal mulai dari perocot, Pak, luar biasa. Satu. Yang nomor dua, Bahrom Al-Majusi. Namanya saja Al-Majusi. Ini kiainya orang Majusi. Masya Allah, perbuatan ini gak tepak belas. Biasa nernakno uang. Masya Allah, nernakno uang. Mohon maaf, dia punya anak 8, 4 laki, 4 perempuan, Pak. Iki lho dikawin dewi-dewi. Kono iki, oleh iki. Anak men gak genai. Lalu dia punya lagi 2 perempuan. Dirabi dewi. Nah, mohon maaf. Ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ketika haji dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Abdullah ibnu Mubarak, tolong sampaikan salamku ke Bahrom Al-Majusi ya. Sudah begitu saja. Dah, Tuangi kaget. Dicari, Pak. Dicari orang namanya Bahrom Al-Majusi ini. Ketemu. Ditanyakan, siapa Bahrom? Oh enggak tepak itu. Sugi-sugi nong kini berbeda agama dengan kita, tapi gak tepak kelakuan. Tapi saya disuruh, saya penasaran, saya ingin jumpa. Walhasil dia ketemu dengan Bahrom Al-Majusi. Nah, ditanya apa perbuatannya. Terakhir tatkala ndak, mohon maaf, meniduri putri kandungnya, itu datang tetangganya orang yang, mohon maaf, orang melarat. Janda tua punya anak 3, dalam keadaan kelaparan nangis terus. Lampu di depan rumah Bahrom itu mesti nyalakan. Kalau datang disebut, dipateni, Pak. Ngalih ditututi gak ono. Walhasil sampai 3 hari baru ketemu. Anaknya yang kelaparan merintih, Bu, dapat apa Bu? Dapat apa? Sepurane nak, ibu gak dapat apa-apa. Perut saya pedih, perut saya lapar. Ini semua saudara kita muslim, semuanya dalam keadaan musim paceklik. Ini ada orang yang tidak seiman dengan kita, namanya Bahrom Al-Majusi. Bahrom Al-Majusi. Ini diceritakan kepada Abdullah bin Mubarak yang diamalati Rasul untuk menyampaikan salam. Mohon maaf, Pak, diceritakan semuanya. Walhasil begitu Bahrom gak tega, dia pulang. Ambilkan makanan, uang, diserahkan. Lalu ditanya, apa betul kamu ada salam dari Rasul untuk saya? Betul. Nah, Bahrom Al-Majusi sampai mendapatkan salam dari Rasulullah. Betul dari Rasulullah? Betul. Langsung saksikan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hari itu juga mati. Riwayatnya ruwet Pak, kurang sakmene husnul khotimah. Ini hadis itu begitu. Enggak jadi jaminan, makanya kita enggak usah hebati, jangan. Sing penting itu endingnya. Nah, untuk membiasakan supaya kita endingnya bagus, biasakan lesan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dulu pernah saya singgung waktu ngaji rutin, mohon maaf. Tolong kita membiasakan zikir, Pak. Saya dan panjenengan semuanya ini adalah calon-calon orang buaan. Istri kita mau dengan kita karena kita masih hidup. Kalau kita mati, dibuang. Kita bergaul dengan teman kita bisa diterima karena kita masih hidup. Kalau mati, dibuang. Bahasa halusnya dimakamkan. Lah barang buaan, iku segala sing ngreken jenenge buaan. Tapi jadi Gusti Allah, ojo khawatir. Ana jali suman dzakaroni. Aku siap ngancani wong sing eling nang aku, siap ngancani wong sing zikir nang aku. Nampaknya biasa Pak orang zikir, itu istimewa di hadapan Allah. Sing penting endingnya. Seperti foto loh Pak, foto ya. Sampeyan di foto, jret tersenyum. Terus sampai kapan foto sampeyan tersenyum? Rubah ndak iso. Sing penting endingnya. Wong lek matine zikir, selamanya zikir. Itu namanya endingnya yang happy ending, husnul khotimah. Lek wong mau difoto kos pas ngowos, Pak. Ngowos terus. Rubah ndak iso. Nah, ayo sing api-api menjaga hubungan baik kita dengan tukang foto. Lek tukang foto ini seneng awak dhewe ditoto. Siap-siap Pak, siap-siap. Dibetulkan topinya, lihat 1, 2, 3 senyum, cret, jadi api terus. Tapi lek tukang foto ini gak seneng diinceng tok kon. Barang pas ngulet di foto ceret, nyonyor kon. Artinya apa? Kalau Allah sudah mencintai kita, itu pun ditotoh oleh Allah, endingnya pun dalam keadaan husnul khotimah. Ibarat foto, wih ditotoh karo Gusti Allah. Untuk menggapai ke sana, kita dianjurkan untuk membiasakan zikir kepada Allah. Zikir macamnya banyak. Dengan bahasa perbuatan sholat, dengan bahasa ucapan bisa membaca Al-Quran, kalimat thayyibah. Dengan bahasa perbuatan yang lainnya bergaul dengan sama manusia pun sing apik kabeh, mesti akan baik. Kenapa? Tadi saya katakan ahlul ma'rufi fid dunya hum fil akhirati ma'ruf. Wong api nok donya akhirat yo api. Wah. Wangi dibangunkan dari kubur wangi. Nah. Ini salah satu di antara keterangannya sakiyun am sa'idun. Celaka atau beruntung. Itu ketentuan bakunya sudah ada. Ada sudah dari Allah. Ikhtiar kita tidak salah minta husnul khotimah, Nomor 2, kita jangan mudah menjustifikasi seorang. Jangan. Kok tepak kan lo bisa jadi nanti akhirnya orang itu baik. Jangan mudah menjustifikasi orang. Jangan mudah. Mohon maaf. Bahasa contohnya kurang apa Umar bin Khattab. Super korak, ahli gulat, gede dur. Lek gelut mesti menangan. Coba. Begitu Umar itu masuk Islam, Rasulullah kan sempat berdoa, ya Allah kuatkan Islam ini dengan 2 orang. Umar atau satunya pamannya Nabi itu. Ternyata yang dipilih oleh Allah itu Umar. Nah, tatkala Umar mau mencari Rasulullah dengan pedang terhunus, mana Muhammad? Waktu itu Nabi kita berada di Arkom, Darul Arkom. Kalau sekarang tempatnya itu daerah Sofa, sekitar Sofa itu Pak, Bukit Sofa. Kalau jenengan pas tahu Pasai, di situ ada namanya rumahnya Arkom bin Arkom. Itu tempat berkumpulnya sahabat-sahabat, terutama Rasulullah tatkala berdakwah dengan sembunyi-sembunyi hampir 3 tahun. Tatkala Umar ke sana kemarin nenteng pedang yang terus, mana Umar? Aku cari Muhammad, tak pegal lehernya.
Kenapa kamu nyari Rasulullah? Adikmu namanya Fatimah sudah masuk Islam. Apa benar? Oh, begitu dengar dia baca lembaran Al-Quran, ditempeleng Pak. Ditempeleng. Tapi akhirnya dia penasaran, coba kau baca. Begitu dibaca, bersama dengan hidayah Allah, ini bukan karya manusia, betapa indahnya ini. Walhasil, saya lihat, apa kata, enggak boleh, kami masih belum suci. Kamu mandi dulu. Setelah mandi, begitu dipegang dia gemetar, langsung nyari Rasulullah. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Sahabat-sahabat di dalam itu Pak, getar, meskipun lalu tampil Hamzah ke depan. Ada apa Umar? Aku cari Muhammad. Ada apa? Hadapi dulu. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lek ndelok Umar biyen Pak, gak tepat. Tapi pada akhirnya karena memang diciptakan Allah ajalnya termasuk Saidun, dulu musuh utama, sekarang makamnya jadi satu dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah itu adalah menantunya. Hafiz. Makanya hadis pertama dari itu an Amiril Mukminin Abu Hafsin. Abu Hafsin itu bapaknya Hafsah. Jadi bukan di Arab saja, di Jawa pun biasa. Anak pertama itu baik laki maupun perempuan untuk sebutan bapaknya. Pak La, anaknya perempuan namanya Laila. Bapaknya wong kampung, pada sini Pak La. Kalau Umar juga begitu. Abi Hafsin itu adalah bapaknya Hafsah. Itu namanya sebutan, oh Umar, bapaknya Hafsah. Makanya sebut Abi Hafsin. Abu Hafiz itu begitu. Ya. Nah, ini salah satu di antaranya. Kembali pada pokok bahasan. Hadis yang keempat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tentang teori biologi itu Masya Allah luar biasa. Sampai kita ditantang oleh Allah, wa fi anfusikum afala taqilu. Apakah dalam dirimu kamu tidak pernah memikir? Apa kamu tidak pernah berangan-angan? Mohon maaf, dahsyatnya luar biasa Pak. Dahsyatnya luar biasa ya. Jenengan dan saya, ujung lidah ini loh bisa merasakan macam-macam. Mohon maaf, kecut, asam, pedas, legi. Sensor kita tuh mana yang membedakan itu Pak? Kalau kita mau merenungkan ciptaan Allah, yang nanti cuma yang mesti subhanallah, subhana rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia ya Allah. Penciuman kita itu bisa membedakan bau apek, bau untut, bau minyak wangi, parfum itu ribuan Pak. Itu bisa membedakan. Makanya jangan heran, salah satu yang menyebabkan Iin Parlina, kelompok Bimbo, adiknya Jaka. Nah itu mohon maaf, itu hampir setelah dia sakit operasi itu penciumannya nggak bau Pak. Nggak bau sama sekali. Dokter pakar hati sampai luar negeri nggak ada perubahan. Akhirnya datang kepada ya orang tua tapi ditokohkan di masyarakat. Coba ya tetap berdoa kepada Allah, ikhtiar pada dokter silahkan. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang kurang mampu di bidang finansial, wong melarat, wong fakir, miskin, yatim, perhatikan. Perhatikan. Setelah 2 bulan betapa kagetnya, tatkala pembantunya masak ikan sepil dia bau, betapa syukurnya. Nah, Masya Allah. Wa fi anfusikum afala taqilu. Terhadap penciptaan dirimu apakah kamu tidak pernah mengangen-angen? Dahsyatnya luar biasa. Makanya yang paling akhir Pak, ada seorang pakar di bidang biologi, tapi bencinya bukan main kepada Al-Quran. Pol bencinya, orang Amerika, orientalis Amerika. Tatkala dia membaca kebetulan di ruangan perpustakaan itu ada tafsir terjemahan bahasa Inggris. Ada terjemahan ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Dan aku turunkan Al-Quran sebagian untuk obat di samping rahmat bagi yang lainnya. Dia penasaran betul Pak, penasaran betul. Apa betul Al-Quran sebagai obat? Tidak akan mengatakan. Ternyata betul.
Kalau kita baca Al-Quran, apalagi tajwid sama makhorijul hurufnya tepat, ditambah dengan lagu sedikit-sedikit, maka setiap huruf yang gembol mukjizat Allah dari Al-Quran yang keluar dari si pembaca Al-Quran itu akan ditangkap oleh indera pendengaran kita, masuk dalam organ tubuh kita, akan menghasilkan resonansi, getaran-getaran positif. Apa fungsinya? Ini bisa mentoksin racun dalam tubuh kita. Nomor 2, menghidupkan sel-sel positif yang mati. Apa nanti dampaknya? Akan menghasilkan ketentraman dan kedamaian hati. Orang itu kalau sudah damai hatinya, otomatis imunitas akan tumbuh dengan sendirinya. Yang menemukan ini sarjana Amerika sing benci pol nang Al-Quran, padahal dia di bidang biologi. Terbukti sudah sesuatu yang selama ini kita tidak pernah tahu, berkat Allah kepada cintanya Allah kepada orang yang asalnya benci Al-Quran, al-biologi, ditemukan teori semacam ini. Makanya mohon maaf, selama ini banyak teori-teori, silahkan kita ikuti saja. Intinya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikir hati menjadi damai dan tentram. Zikir banyak, sholat itu puncak zikir. Aqimis sholata lidzikri. Baca Al-Quran itu zikir, mengucapkan kalimat thayyibat itu zikir. Itu kalau kita baca, kita resapi, kita renungkan, akan mendatangkan nilai-nilai ketenangan dalam hati kita. Kalau sudah tenang dan damai, otomatis imunitas itu tumbuh atas izin Allah dengan sendirinya. Ternyata yang menemukan adalah pakar biologi. Jadi proses terciptanya manusia itu tahapannya pertama berbentuk nutfah 40 hari. Baru nanti kalau sudah bercampur dengan ovum berubah menjadi alaqah. Alaqah. Namanya wong dua menyebutkan alaq itu gete kempel. Baru setelah itu nanti mudghah, gumpalan yang namanya daging. Setelah itu ditiupkan ruh, baru proses berikutnya. Ada yang namanya otot, ada yang namanya tulang, macam-macam. Tapi puncaknya tatkala usia 120 hari, berarti 4 bulan. Kalau di masyarakat atau keluarga kita ada yang biasa istilah syukuran, walimatul hamli, sebaiknya jangan 7 bulan. Wis kedadian wong iku 4 bulan. Mohon kepada Allah dengan doa yang kita undang, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solihah. Itu salah satu di antaranya. Tentang masalah ajal, tetap semuanya di tangan Allah. Kewajiban kita ikhtiar secara maksimal, finishingnya apa kata Allah. Untuk menggapai yang namanya happy yang endingnya kita happy, tentunya harus kita membiasakan banyak zikir. Terakhir Pak, wong biasa zikir, berarti kan ahlul ma'ruf apik. Ana wong loro, nemen loro, sing biasa zikir, sambat ora zikir, Allah, loro itu zikir Pak. Barang dicabut pas Allah mati, betapa indahnya. Sing biasa zikir ndak kon. Persis wedhus kaya hancur tuh. Lek mati nyonyor kon. Artinya apa? Perlu membiasakan sesuatu yang baik supaya kita termasuk orang-orang yang baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini dibarengi oleh maunah fadhil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian Arba'in Nawawi. Mohon maaf sedikit tentang Imam Nawawi, Pak. Masya Allah. Orang ini tidak menikah sampai meninggal dunia. Gurunya luar biasa, walimnya luar biasa. Saking alimnya Pak, kalau sudah nulis kitab lampu mati, atas diri Allah, tangannya itu mengeluarkan cahaya. Ini salah satu keistimewaannya. Salah satu istimewanya. Ini, saya kemarin kan dipel sama Abala Sifan itu. Arba'in Nawawi, oke. Saya beli ini, ada jelasannya, saya nggak marum, saya beli lagi penjelasannya ini. Ini lebih lengkap ini Pak. Tapi ya bahasa Arab, ruwet tambahan Pak, ruwet. Ada 3, ini dijelaskan dalam 3 kitab. Pertama namanya Fathul Mubin, yang nomor 2 namanya Al-Wafi, yang nomor 3 namanya saya lupa. Kemarin saya beli tapi belum tak bawa ini. Jadi 40 hadis itu, ini sudah
dijelaskan Imam Nawawi, kata-kata yang sulit dijelaskan. Saya ingin lebih paham lagi ini. Nah, ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak istri kita semuanya saja ditata oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.